Nih. Jadi cara kerjanya kayak gini. Hmm. Ini kecepatan di 0,05 meter per detik. Oke. Terus naik lagi 0,1 meter per detik. Berarti 0,5 kan setengah senti. Pelan gini kan? Cepat lagi sampai 0,4 meter per detik. Berarti 40 cm per detik. Dia stok gitu. Itu high speed. High speed ya. Nah, ini di sini Ya. 0,05 0,1 itu kan low speed. Terus di medium speed sampai 0,25, di atas 0,25 itu udah high Udah speed. speed ya. Jadi dia akan dapat damping force-nya berapa. Oh, Jadi ya. kompres force-nya akan dapat di kecepatan 0,05 meter per detik tuh ini 176 Newton. Ya. Nanti reboundnya dapat 193 Newton. Oh, Jadi kompres pas dia masuk itu kompres, pas memanjang rebound. Jadi semakin kecil angkanya, dia semakin ringan. Semakin gede angkanya, dia semakin berat. Jadi semakin gede angkanya kita panggil itu keras. Semakin kecil angkanya kita panggil lembut. Nah, jadi beda-beda tuh nanti untuk off-road berapa angkanya yang kita mau, untuk harian berapa, untuk balap touring berapa gitu. Itu beda-beda. Dari situ ya. Dari situ. Iya. Garis. Ini shock breaker standarnya dia, ini ribbon. Ya. Ini kompresnya. Ya. Shock breaker yang ZAD, ini ribbonnya. Ini kompresnya. Jadi ZAD kompresnya lebih keras daripada dia, tapi ribbonnya lebih lembut. Kalau dia ribbonnya pas di 0,05 ke 01 yang loncatnya terlalu tinggi gitu, langsung loncat jauh, jadi ketahan shocknya. Kalau kita dia semut aja, semut. Makanya ya gitu. Tuh lihat dua shock ya itu. Dua perbandingan ya. Standar biru, kalau yang agak ungu ya, itu yang ZAD. Oke. Tapi sebenarnya dulu tuh sejarahnya Mas Alvin bisa seneng, atau bukan seneng ya, tapi shock breaker. kemudian berkecimpung di shock breaker itu dulu apa tuh? Dulu saya kerja di pabrik shock breaker. Dulu. Ya. Pabrik shock breaker. Di Malaysia. Oh, di Malaysia. Itu orang asli Malaysia. Saya orang Padang. Oke. Tapi dulu saudara saya kan banyak di sana. Malah banyak juga yang jadi warga negara sana, saudara. Malah jadi warga negara Iya. Malaysia. Jadi saya ke sana juga. Nah, jadi pas dulu saya tuh kerja di pabrik shock breaker. Awalnya dia belum pabrik, kayak gini nih, servis-servis dulu. Sekarang dia udah bikin yang produknya sebenarnya sih banyak. Yang produk dia sendiri HWL mereknya, tapi dia ada bikin K01, Wings, mereknya itu bikinan dia. Jadi merek lain juga ada dibikin. Saya di R&D-nya. Jadi saya bikin prototipenya itu, saya bikin dulu sendiri manual, saya bubut sendiri apa semua sendiri. Setelah diuji coba sampai sebulan atau gimana gitu kan, baru jalan ke produksi. Jadi makanya saya ngerti dari nol shock breaker tuh. Saya lihat shock breaker gini aja udah tahu dalamnya semua. Gitu. Oh, sejarahnya gitu. Makanya kok bisa beneran gitu. Iya, jadi saya udah biasa ngerjain shock breaker tuh pakai mesin dyno gitu. Tahu. Jadi sana juga pakai dyno. Itu berapa tahun Mas berarti kerja di situ Mas? 15 tahun. Di R&D-nya mungkin 10 tahun. Saya nggak mau masuk di produksi. Ya, saya niat awalnya saya gitu, saya anggap saya tuh kursus. Tapi digaji gitu. Jadi saya fokus aja di pembikinan shock breaker. Jadi saya fokusnya bikin materialnya apa, sim-simnya gimana, cara kerjanya gimana, itu shock breaker. Jadi yang lebih sering saya nanganin shock breaker kalau ada problem. Jadi yang produk kita problem nih, itu sampai berminggu-minggu tuh Pak, saya cari kenapa nih shock breaker, masalahnya gimana, mau bunyi gitu kan, sampai ketemu. Jadi ya
sebab niat sayanya pengen dapat ilmunya ya udah. Jadi anak ke apa ada masalah gitu saya malah senang. Nggak nolak saya. "Ah, ini shockbreaker apa? Ah, ini shockbreaker baru nih ada juga dari Mas Sertis kan." Yang lain pada nggak mau nih nanya, "Ya udah terima aja biar saya yang nanganin." Jadi saya kan pengen dapat ilmunya. Jadi saya tahu tuh saya bongkar shockbreaker kan tahu dalamnya semua. Masa orang bisa bikin kita nyerpis aja nggak bisa? Bisa bikin yang pastinya ya Pas harus bisa lah dibongkar itu shockbreaker harus bisa diservis. Iya. Ya tapi perlu waktu ya kita tuh jadinya ya try and error lah kan coba lagi gimana sampai dapat bener. Bener nggak benernya ya di situ harus punya mesin dyno test. Selagi nggak punya mesin dyno test nggak bisa dijamin itu shockbreaker berfungsi bener atau enggaknya. Karena kayak itu menentukan Menentukan damping force-nya, ribbon, kompresnya, grafiknya itu. Walaupun di ribbon kompres dapat, kalau grafiknya jelek itu shockbreaker juga nggak maksimal kerjanya. Mas Alfian ini spesialis suspensi shockbreaker. Namanya apa? ZAD suspension. ZAD suspensi. ZAD itu singkat apa sih? Ah, ada singkatan. Orang pada bilangnya gua mesti setting suspensi, setting shockbreaker. Memang shockbreaker bisa disetting kayak mesin apa enggak? Itu gimana tuh Mas? Bisa diterangin? Ya, ya bisa. Dia shockbreaker itu kan ada yang setting, yang udah ada setelan di shocknya. Ada yang kita panggil one way, ada yang three way. Terus ada juga shockbreaker tuh yang nggak ada setelannya. Jadi yang nggak ada setelan tuh ya kita harus bongkar untuk disetting ulang, di revolving ulang. Nah, proses revolving ulang itu bisa dijelasin Mas, kayak apa Ya. prosesnya? Yang jelas kan kita bongkar dulu shockbreakernya kan, buka dulu sim-simnya. Jadinya sebelum kita bongkar shockbreakernya kita dyno dulu Oke. untuk mendapatin damping force before di service. Oke. Ya. Setelah itu kan kita bongkar, jadi si sim-sim dari shockbreaker gitu di revolving ulang. Jadi simnya kita setting ulang, ntar di dyno lagi. Damping force-nya itu berapa yang kita mau itu ya dengan dyno ini kita akan dapatin gitu. Kan ketahuan Mas ya. Kan ketahuan berapa nih udah dapat. Kalau belum dapat ya kita bongkar lagi, disusun ulang lagi simnya sampai dapat yang kita mau tuh gimana gitu. Nah, Mas biasanya apakah settingan itu ditentukan oleh berat mobil Mas? Iya, pasti. Pasti. Berat mobil sama sistem suspensi dari kendaraan itu kan beda-beda. Jadi sistem suspensinya beda, berat mobilnya beda, settingan shockbreakernya beda. Gitu juga kegunaannya. Ini mobil untuk touring, untuk balap touring di Sentul atau Mandalika gitu kan. Itu settingannya beda. Gitu juga untuk mobil yang pakai di off-road kayak rally, sprint rally, speed off-road. Nah, itu settingannya juga beda. Beda lagi ya. Nah, gitu juga untuk harian. Harian beda lagi settingannya. Tapi di sini bisa dikerjakan semua Mas ya. Bisa. Nah, Mas sekarang kita coba mengerucut ke mobil yang untuk sprint rally Mas. Ya. Itu sebenarnya settingan atau itu konon katanya Mas Alfian ini malah sudah bikin shockbreaker sendiri Mas. Gimana tuh Mas ceritanya? Iya. Alhamdulillah kita juga kita bikin custom ya. Kita belum bikin produksi lah. Jadi ada permintaan kita bikinin shockbreaker yang kebanyakan ya untuk sprint rally, untuk rally gitu. Jadi kita bikin memang dari nol, dari awal semua kita bikin dari nol. Dari nol itu artinya Bahannya apanya semua ya kita, suspensinya itu iya, bikin semua. pistonnya apanya semua kita bikin. Itu membuatnya gimana tuh Mas? Apakah pesan di pabrik misalnya di luar negeri? Kalau yang untuk pipa-pipanya itu kita di sini semua. Jadi kita bikin di bubut CNC. Tapi kalau untuk asnya sama shimnya itu kita pesan dari luar. Oke. Sama seal-sealnya kita pesan dari luar. Nah, lalu kalau kita bicara soal harga nih, Nah, soal harga. Untuk mobil-mobil biasa gitu tuh, gimana tuh ngecasnya Mas? Untuk
pembuatan shockbreaker itu? Itu mobil rally apa mobil biasa? Mobil rally ya. Nah, kalau mobil rally kita kan ada dua tipe. Shockbreaker yang kita bikin tuh ada yang tipenya one way, ada tipenya yang three way. Kalau one way untuk satu mobil ya, komplit tinggal plug and play. Kita harganya 45. Tapi kalau yang untuk three way itu 70. Itu sebenarnya secara spesifik bedanya one way sama three way itu gimana, apanya Mas? Nah, kalau yang one way dia setelannya cuman bisa disetel ribbon aja. Ribbon aja. Jadi setelan ribbon aja. Kalau yang untuk three way-nya dia setelan ribbon sama setelan kompresnya high low speed. Jadi high speed low speednya bisa disetel. Oh, tergantung kebutuhan berarti. Iya, tergantung kebutuhan. Nah, sekarang Mas, kalau yang ini sedikit kiat-kiat, katanya kalau untuk trek gravel sama lumpur beda settingan ya Mas? Gravel lumpur sih bisa dibilang sama. Tarmac sama gravel itu beda. Oh, jadi tarmac, aspal sama gravel itu yang beda? Iya. Itu settingannya seperti apa Mas? Kalau untuk tarmac itu kan istilahnya jalannya mungkin ada aspalnya atau konblok gitu modelnya ya. Nggak terlalu banyak jalan tanahnya. Nah itu settingannya cenderung ke arah keras. Jadi dan mobil itu kan nggak banyak juga jumpingan di situ ya. Begitu juga kalau untuk settingan gravel atau lumpur itu kan hampir sama aja. Itu lebih cenderung ke settingannya lebih lembut. Lebih lembut ya? Ya, tapi di high speednya dia tetap bisa nahan kan pas jumpingan perlu high speed tuh. Pas jumpingan jatuh mobilnya gitu kan. Nah, dia harus bisa nahan juga. Oke. Mas kalau misalnya ada rally setting suspensi kemari gitu, mobilnya harus bawa ke sini atau Mas Alvin bisa datang ke markas? Kalau untuk custom ya kita bikin custom ya. Kalau nggak bisa dikirim mobilnya ke kita bisa datang untuk ngukur ngukur sistem suspensinya. Jadi armnya diukur, jarak mainnya gimana, jadi kita pasin. Jadi kita simulasiin dulu armnya itu semana mainnya, amannya semana ya, nanti baru dapat ukuran berapa travel dari shockbreaker yang sesuai untuk arm tersebut. Oh, jadi Mas Alfian intinya bisa mendatangi klien ya? Bisa. Kalau Jabodetabek sih kita bisa datang. Tapi kalau di luar mungkin kita bisa koordinasi sama yang bengkel yang nanganin mobil tersebut. Kayak di Jogja kan kita sering nanganin yang sana, biasanya kita sama Om Satya Sunarso. Jadi kalau untuk sana kita koordinasi sama dia, minta tolong diukurin panjang travel dari sistem suspensinya, armnya semana, disimulasiin, nanti baru kita bikin shockbreakernya perlunya panjangnya semana gitu. Nah, sekarang yang sudah pakai shockbreakernya Mas Alfian terbukti sakti sopo nih Mas? Susah lah ngomong terbukti sakti gimana ya. Tapi yang jelas ya kayaknya sih kalau ya udah susah kita ngitungnya, udah banyak sih kita bikin sebenarnya untuk mobil-mobil rally. Apalagi yang kelas-kelasnya yang mungkin kelas medium lah mobilnya, bukan kelas berat kayak ngelawan mobil-mobil yang rally itu WRC gitu kita belum bikin. Tapi kalau yang untuk kayak kelas F1 atau kelas R gitu kan, kita udah banyak bikin. Ya. Mas, rencana pengembangannya nanti seperti apa Mas? Apakah buka seperti ini di kota lain atau apa gitu Mas? Di luar pulau? Oh, bisa jadi. Tapi pengembangan ke depannya ya kita mungkin arahnya ya harus produksi. Jadi salah satu gimana ya, seperti niat saya awal ya, dengan berkecimpung di shockbreaker ini, saya pengen tuh mengedukasi untuk Indonesia lah istilahnya kan. Jadi di suspensi itu konsepnya gini nih, mobil tuh enak nggak enaknya kunci utamanya di shockbreaker gitu. Itu bukan untuk balap, bukan untuk harian, bukan untuk apa, baik balap baik harian ya, kita mau enak ya kuncinya di suspensi, di shockbreaker. Jadi saya pengen tuh kebantu tuh orang tuh tahu gimana yang enak tuh shockbreaker tuh gimana, settingannya gimana gitu. Soal kalau saya lihat sebelumnya sih kebanyakan
eh nggak tahu juga ya, mungkin belum tahu atau gimana, shockwreaker tuh masangnya asal-asal aja. Banyak yang belum benar cara pemasangan, walaupun kadang shockwreakernya itu shockwreaker bagus, shockwreaker luar, shockwreaker mahal, tapi kalau pemasangannya nggak benar, itu shockwreaker nggak akan berfungsi benar gitu. Maksudnya memasang nggak bener itu karena peruntukannya atau Bisa salah peruntukannya, main beli aja gitu kan, nah itu jadi nggak benar. Mungkin untuk mobil ini, tapi nggak taunya yang dibeli shockwreakernya terlalu mahal ya, beli aja, tapi mungkin bukan spesifikasinya, bukan khusus untuk mobil tersebut gitu. misalnya contohnya kayak apa tuh Mas? Misalnya. Banyak lah, kayak mobil-mobil off-road juga banyak tuh, kayak beli King gitu kan, panjang. Oh, beli yang 16 in, tapi sebenarnya peruntukan untuk kaki-kakinya, ya, untuk armnya, apanya semua cukup sebenarnya cuma 12 in atau 10 in. Tapi kan nggak perlu sebenarnya sampai 16 in. Nah, malah kejadiannya kadang pas shockwreakernya memanjang habis, para extend, malah kadang-kadang ada yang kebentur jadi bengkok asnya. Atau nanti as rodanya bisa copot atau gimana gitu. Jadi harus menjadi Harus disimulasiin. Nah Mas, sekarang kalau misalnya berarti set suspension ini bisa servis juga Mas ya, servis shockwreaker gitu bisa Mas? Pasti bisa. Bisa ya? Kayak kita kan yang memang awal semuanya kita kan jalannya servis shockwreaker, coil over, apa yang performance shock lah umumnya. Shockwreaker rally, shockwreaker apa kan kita servis. Terus ya ke belakang ya kita mulai bikin custom untuk produk kita sendiri. Mas, kalau servis itu yang biasanya servis itu yang dilakukan apa sih Mas? Apa ganti oli doang atau gimana, Mas? Ya, jadi prosesnya gini. Kalau kita servis, yang pertama yang jelas shockwreaker datang, kita pasti dyno dulu before-nya. Jadi kita cek dulu kondisi sebelum kita servis tuh di dyno, damping force-nya gimana, masih bagus enggaknya kan ketahuan tuh. Terus dibongkar. Dibongkar, habis itu dicuci semua. Habis cuci, habis itu proses assembly. Jadi kita assembly ulang, cuci bersih semua, udah nggak ada debu, nggak ada apa kan, pemasangan ya. Yang jelas oli, o-ring, terus seal-sealnya pasti diganti. Baru semua. Ya, ganti baru. Terus kita lihat juga kondisi asnya nih, asnya masih aman atau enggak. Kadang asnya Misalnya enggak nih Mas, misalnya asnya udah baret-baret gitu kan. Nah, itu ada dua option kita. Pertama, kalau yang jenisnya memang nggak ada, itu as nggak bisa dapat di kita, kita bisa hard chrome ulang. harus bermula. Atau yang kita jenis yang ada, apalagi yang suspensinya punya ZAD sendiri kan, itu kan kita punya stok asnya. Nah, itu kita ganti baru. Kita ganti baru. Ya. Nah setelah itu Mas, setelah di assembly ulang, dirakit ulang, Nah, di dyno lagi. di dyno lagi. Oke. Kan keputusan finalnya harus ngelewatin dyno dulu. Ya. Kalau di dynonya lulus, damping force-nya udah bagus sama grafiknya bagus, nah baru bisa keluar. Oh gitu Mas. Ya. Itu ada estimasi biaya Mas kalau misalnya tanpa hard chrome. Ya, itu kalau biaya sih sebenarnya sih tergantung jenis stoknya juga. Dia macam-macam. Estimasinya mungkin standar servis lah gitu kan. Mungkin dalam 1,2 sampai 1,5 per batang. Ya, tergantung jenis stoknya juga. Bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Nah, ini dalam waktu dekat mau rally kemana Mas? Dampingin siapa Mas? Enggak. Kalau sekarang sih saya lebih fokusnya ke ini, ke bengkel. Ke bengkel aja. Iya, udah nggak ini, kalau bisa sih kita udah nggak mau ikut lagi di lapangan gitu. Jadi kalau servis ya udah di sini aja gitu. Iya, lebih fokusnya ke bengkel sekarang. Gitu. Sukses Mas. Oke ya. Siap, amin.